Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk ke pertemuan 8, yaitu pertemuan terakhir. Minggu depan kita akan UTS. Jadi untuk pertemuan 8 itu adalah kita melakukan transformasi persamaan pembangun dimensional atau persamaan pembangun berdimensi, kita ubah menjadi persamaan pembangun tak berdimensi atau persamaan pembangun non-dimensi. Nah, kenapa kita perlu melakukan transformasi tersebut? Nah, karena di dalam bahasa pemrograman coding itu ya, kita perlu menyederhanakan persamaan-persamaannya agar mudah dibaca oleh bahasa pemrograman. Nah, sehingga itu kita perlu melakukan transformasi persamaan berdimensi menjadi tak berdimensi. Nah, cara merubah atau melakukan transformasi tersebut tentunya kita menggunakan yang namanya variabel dan parameter tak berdimensi. Nah, berikut ini adalah model matematika dimensional persamaan kontinuitas yang sudah kita pelajari kemarin ya. Di pertemuan sebelumnya itu kita dapatkan persamaan kontinuitas sebagai berikut, di mana do u per do x itu berarti adalah artinya laju perubahan kecepatan terhadap sumbu x ditambah dengan laju perubahan do v per dy kecepatan v di sumbu y. Itu kontinuitas sama dengan 0 karena kita mengikuti hukum kekekalan energi. Kekekalan massa ya, kekekalan massa. Nah, kekekalan massa ini menyatakan bahwa massa dalam suatu sistem itu adalah konstan, maka di sini sama dengan 0. Kemudian di sini ada persamaan momentum yang kita dapatkan kemarin, ada 2 untuk momentum khusus, ada 2, ada sumbu x. Kemudian yang kedua ada sumbu y. Sebenarnya ada 3 dan dengan sumbu z, tapi karena kita di sini menggunakan 2 dimensi, maka persamaan momentumnya yang kita gunakan di sini adalah hanya di sumbu x dan sumbu y saja. Kemudian untuk momentum sendiri itu kita berdasarkan hukum Newton ya, hukum Newton. Lanjut untuk persamaan energi itu juga sudah kita dapatkan di pertemuan kemarin ya, baru saja di pertemuan 7 kemarin itu didapatkan dari hukum termodinamika. Namanya saja termo, panas ya, dinamika pergerakan. Nah, dari pergerakan panas itu muncullah suatu energi. Nah, ini adalah persamaan energinya. Nah, ini semua yang ada simbol barnya di atas itu menyimbolkan bahwa persamaan tersebut itu masih bentuk persamaan dimensional, sehingga kita perlu merubahnya, kita perlu menyederhanakannya agar mudah nanti kita input ke dalam bahasa pemrograman itu dengan merubah menjadi persamaan tak dimensi. Nah, ini. Nah, di sini kita gunakan pembantunya, alat bantunya, alat hubungnya. Di sini adalah variabel dan parameter non-dimensional, sehingga terbentuklah model yang tadi dimensi menjadi model matematika non-dimensional. Nah, ini adalah variabel-variabel non-dimensional yang akan kita gunakan untuk transformasi persamaan dimensi tadi. Nah, di sini ada x, sumbu x itu jika ditransformasikan itu menjadi variabel non-dimensional itu diperoleh x sama dengan x bar per a, kemudian y sama dengan Renault pangkat setengah y bar per a. Ini semua berdasarkan buku referensi ya, yang menyatakan perubahan variabel-variabel yang berhubungan untuk diubah menjadi persamaan model tak dimensi. Nah, kemudian ini UE itu adalah kecepatan bebas, ini kecepatan di luar lapisan batas. Kemudian U tak hingga itu adalah kecepatan aliran bebas. Kemudian di sini ada V itu berarti kecepatan di sumbu Y. Kemudian ada bilangan Renault di sini. Terus ada V bar per U tak hingga. Kemudian P di sini adalah tekanan. Kemudian P bar itu berarti tekanan berdimensi, kalau P saja berarti tekanan saja. Rho di sini densitas, U kuadrat tak hingga berarti itu adalah kecepatan aliran bebas kuadrat. Kemudian untuk T adalah waktu dan seterusnya. Jadi variabel-variabel ini yang akan kita gunakan untuk merubah persamaan yang awalnya tadi dimensi menjadi tak dimensi. Nah,
Kalau tadi variabel, ini adalah yang parameternya. Parameternya di sini saya gunakan parameter magnetik ya, dan juga ada gravitasi. Ini gravitasi. Kalau parameter magnetik itu parameter non dimensionalnya, ini diperoleh dari sumber referensi juga buku. Ini diperoleh sigma kali B0 kuadrat kali A per rho kali U tak hingga. Kemudian untuk gravitasinya di sini ada dua, sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X berarti negatif G sin X bar per A. Kalau sumbu Y maka G cos X bar per A. Nah, dari persamaan-persamaan yang variabel dan parameter tadi, nah ini kita gunakan dengan melakukan substitusi ke persamaan yang dimensi ini tadi. Nah, ini saya contohkan untuk yang persamaan kontinuitas, persamaan dimensional kontinuitas atau persamaan berdimensi. Nah, tadi kan kita punya bentuk awalnya persamaan kontinuitas berdimensi itu adalah do u per do x ditambah do u bar per do x bar ditambah do v bar per do y bar sama dengan 0. Nah, dengan substitusi variabel tadi, ini ada x bar. Nah, ini misalkan saya contohkan dari awal do u per do x bar ya. Kita tahu bahwa do kemudian u bar itu kan dari sini ya teman-teman. U bar itu diperoleh dari u kali u tak hingga. Nah, tinggal kita substitusikan di sini menjadi u kali u tak hingga. Kemudian dibagi dengan do x bar di sini, maka diperoleh dari x bar sama dengan x dikali a. Maka di sini hasilnya adalah x dikali a. Nah, ini adalah hasil untuk do u bar per do x bar. Kemudian kalau untuk yang do v bar per do y bar itu kita bisa ganti juga sama caranya seperti tadi ya. Berarti ini kita dapatkan hasilnya v kali u tak hingga kali r p0 pangkat min setengah ya. Kemudian yang do y itu didapatkan dari sini, maka kita dapatkan menjadi y kali a kemudian dikali Reno pangkat min setengah. Nah, ini dari persamaan ini kita langsung substitusikan ke persamaan yang awal ini tadi, sehingga kita bentuk persamaannya seperti ini. Nah, tentunya di sini ada yang bentuknya itu konstanta ya, konstanta ya. Di sini seperti u tak hingga, itu kan berarti kecepatan bebas, itu bentuknya konstanta. Nah, kalau u ini adalah berarti variabelnya. Yang konstanta bisa dikeluarkan, yang variabel diturunkan. Berarti di sini konstanta itu u tak hingga dikeluarkan. A itu adalah panjang lintasan, sehingga dia bentuknya konstanta dikeluarkan. Berarti u tak hingga per a dikali do u per do x ya. Nih, sebenarnya seperti ini. Kemudian ini juga sama, yang merupakan konstanta dikeluarkan sehingga menjadi do v per do y. Ini u tak hingga per a. Ini ada Reynolds-nya kita coret habis ya. Nah, kanan persamaan yang di sini punya u tak hingga dan u per a sama-sama punya u tak hingga per a, sehingga kita keluarkan saja jadi menjadi do u per do x, do v per do y. Nah, sehingga kita dapatkan hasil akhir persamaan kontinuitasnya yang tidak berdimensi adalah do u per do x ditambah do v per do y sama dengan 0 tanpa ada barnya. Kalau sudah tidak ada barnya berarti dia persamaannya sudah menjadi persamaan tak berdimensi atau non dimensional. Oke, ini ada exercise. Ini sebagai latihan, tidak dikumpulkan. Ini sebagai latihan UTS saja. Nanti UTS-nya saya kasih clue, kurang lebih akan seperti ini. Jadi teman-teman akan melakukan transformasi. Nanti mungkin bisa sambil dicicil belajar ya. Nanti kurang lebih minggu depan UTS-nya sama yang seperti kita pelajari. Untuk homework ini khusus tidak perlu dikumpulkan, tapi teman-teman dicoba melakukan transformasi persamaan momentum ya. Saya sudah berikan persamaan momentum berdimensi dan persamaan energi berdimensi kemarin di pertemuan 6 dan 7. Silakan dilakukan transformasi menjadi persamaan tak dimensional. Begitu, nanti apabila dalam proses pengerjaan ada kesulitan, teman-teman bisa japri ke saya untuk menanyakan proses transformasi persamaan
dimensi menjadi persamaan tak dimensional. Baik, terima kasih. Bila ada pertanyaan, monggo silakan nanti bisa disampaikan ya. Oke, terima kasih. Semua saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.